Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nurseha dengan nomor induk mahasiswa 111202107 dari kelas Sabtu Pagi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori perilaku konsumen pendekatan kardinal. Pengertian perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah sebuah proses yang dilakukan oleh seseorang atau suatu organisasi berupa kegiatan mencari, membeli, menggunakan, menikmati, mengevaluasi, serta melepas produk yang telah mereka pakai atau nikmati untuk melakukan kegiatan konsumsi memenuhi kebutuhannya. Teori perilaku konsumen menurut para ahli. Yang pertama ada Schiffman serta Canuck mengemukakan perilaku konsumen adalah perilaku yang diperhatikan konsumen dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, serta mengabaikan produk, layanan, atau ide yang diinginkan bisa memuaskan konsumen agar dapat memuaskan kebutuhannya dengan konsumen produk atau layanan yang ditawarkan. Yang kedua ada London dan Della Bita mengemukakan perilaku konsumen adalah sistem pengambilan keputusan serta aktivitas fisik individu-individu yang semua ini melibatkan individu dalam menilai, memperoleh, memakai, atau mengabaikan beberapa barang serta beberapa layanan. Yang ketiga ada Ebert dan Giffrin mengemukakan consumer behavior diterangkan sebagai usaha konsumen untuk membuat keputusan mengenai suatu produk yang dibeli dan dikonsumsi. Jenis perilaku konsumen dilihat dari pengonsumsiannya, yaitu dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada perilaku konsumen rasional. Suatu kegiatan konsumen bisa dikatakan rasional jika beberapa hal di bawah ini diperhatikan. Yang pertama ada produk tersebut bisa memberikan kepuasan dan nilai guna yang optimal. Yang kedua, produk tersebut memang benar-benar dibutuhkan oleh konsumen. Yang ketiga, kualitas atau mutu produk tersebut terjamin atau baik. Yang keempat, harga suatu produk sesuai dan setara dengan kemampuan yang dimiliki oleh konsumen. Yang kedua ada perilaku konsumen irasional, yaitu ada tertarik dan terpukau pada promosi dan iklan dari suatu produk, baik melalui media cetak, elektronik maupun sosial. Merek yang dimiliki hanya merek terkenal. Yang ketiga, mengutamakan gengsi atau prestise. Prinsip dalam analisa perilaku konsumen. Yang pertama ada pendapatan terbatas dan kelangkaan. Pendapatan yang terbatas dan kelangkaan merupakan suatu masalah yang harus disiasati dengan tepat oleh para konsumen. Yang kedua, konsumen mampu membedakan antara biaya dan manfaat biaya. Manfaat merupakan dua aspek yang selalu difikirkan oleh seseorang konsumen dalam melakukan konsumsi. Ada konsistensi konsumen dalam memperkirakan manfaat yang tepat. Konsistensi seseorang konsumen dipengaruhi oleh pengalaman dan orang sekitar. Konsistensi konsumen terhadap produk akan mudah goyah ketika ada produk yang memiliki manfaat lebih, baik dengan harga yang murah atau setara. Distribusi produk satu atau yang lainnya, distribusi terhadap suatu produk dengan produk yang lainnya merupakan cara yang tepat untuk memenuhi segala kebutuhan dan keinginan konsumen yang tak pernah selesai. Yaitu ada konsumen patuh pada hukum berkurangnya tambahan kepuasan yang berlaku. Dalam hukum ini berlaku tentang semakin banyaknya jumlah barang yang dikonsumsi,
maka semakin kecil kepuasan atau manfaat yang dihasilkan. Pendekatan nilai guna kardinal. Pendekatan kardinal adalah suatu daya guna atau nilai guna yang bisa diukur dengan satuan uang atau utilitas. Nilai guna tersebut memiliki tingkat yang sesuai dengan subjek yang menilainya. Dalam pendekatan ini akan banyak didasarkan oleh suatu hukum, yaitu dari Gosen. Pertama, hukum Gosen 1 menyatakan bahwa jika kebutuhan seseorang dipenuhi terus-menerus, maka kepuasannya akan semakin menurun. Yang kedua, hukum Gosen 2 menyatakan bahwa orang akan memenuhi berbagai kebutuhannya sampai mencapai intensitas yang sama. Intensitas yang sama itu ditunjukkan oleh rasio antar marginal utility dengan harga dari barang yang satu dengan rasio marginal utility harga barang yang lain. Secara ringkas, hal tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut. MUX per MUY sama dengan MUZ. Adapun untuk barang yang memiliki harga berbeda berlaku rumus sebagai berikut. Yaitu PX per MUX sama dengan PY per MUY sama dengan PZ per MUZ sama dengan 1. MUX sama dengan marginal utility barang X, MUY marginal utility barang Y, MUZ marginal utility barang Z. PX sama dengan price atau harga barang X, PY price harga barang Y, PZ price harga barang Z. Contoh, barang yang dikonsumsi Fatimah memiliki harga yang berbeda-beda, yaitu barang X harga per unit 500, barang Y harga per unit 5.000, dan barang Z harga per unit 10.000. Utilitas maksimum akan dicapai oleh Fatimah jika setiap unit barang memberikan utilitas marginal yang sama untuk setiap rupiah yang dibelanjakan. Kondisi tersebut tercapai pada saat nilai MU barang X adalah 5, nilai MU barang Y adalah 50, dan nilai MU barang Z adalah 100. Hukum utilitas marginal yang semakin menurun, the law of diminishing marginal utility, sesuai hukum Gosen, semakin banyak suatu barang yang dikonsumsi pada suatu periode tertentu, semakin sedikit kepuasan yang dihasilkan dari tiap unit tambahan barang yang sama. Contohnya yaitu ada kepuasan total utility. Kepuasan total atau disebut juga utilitas total adalah kepuasan yang dinikmati konsumen dalam mengonsumsi sejumlah barang atau jasa tertentu secara keseluruhan. Sebagai contoh, pembelian sawo oleh para konsumen di kebanyakan supermarket meningkat terus-menerus dari minggu ke minggu. Pada minggu pertama, konsumen membeli sawo rata-rata sebesar 50 kuintal. Minggu kedua, konsumen meningkatkan pembeliannya sawo menjadi sekitar 80 kuintal. Ini berarti kepuasan total sawo pada minggu kedua naik. Apabila minggu ketiga pembelian sawo, maka semakin menurun. Itulah tandanya kepuasan konsumen terhadap sawo sudah menurun. Yang kedua ada kepuasan marginal. Kepuasan marginal disebut juga utilitas marginal. Adalah pertambahan kepuasan yang dinikmati dari setiap tambahan unit barang atau jasa yang dikonsumsi. Sebagai contoh, konsumsi satu buah jeruk pertama memberi kepuasan total 40. Konsumsi jeruk kedua menghasilkan kepuasan total sebesar 70. Berarti kepuasan marginal adalah 30. 70 dikurangi 40. Demikian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.